Perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok. Ketegangan tarif impor dalam perspektif teori pengambilan keputusan. Secara mengejutkan, pemimpin Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan tarif impor kepada Tiongkok sebesar 10% pada awal Februari 2025. Pengenaan tarif impor tersebut ditujukan untuk barang-barang Tiongkok. Hal ini langsung direspon negatif oleh Xi Jinping dengan menaikkan tarif impor dagang sebesar 15% pada produk batubara dan gas alam. Selain itu, Xi Jinping juga menaikkan harga tarif impor minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil berkapasitas besar sebesar 10%. Kemudian, tensi perang dagang kembali meningkat, di mana Donald Trump menaikkan tarif impor barang-barang Tiongkok sebesar 20%. Mengetahui hal tersebut, Tiongkok tidak tinggal diam. Mereka kembali menaikkan tarif impor sehari kemudian dengan menaikkan tarif produk ayam, gandum, jagung, dan kapas yang berasal dari Amerika Serikat. Tiongkok juga menetapkan tarif impor sorghum, kedelai, daging babi, daging sapi, produk perairan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 10% dan akan diberlakukan pada tanggal 10 Maret 2025. Sebulan kemudian, AS menuduh Tiongkok telah mengenakan hambatan perdagangan non-tarif sebesar 67% terhadap AS. Akibatnya, Trump menaikkan tarif impor kepada Tiongkok sebesar 34%. Beberapa hari kemudian, Gedung Putih merevisi angka tersebut dengan menaikkan tarif impor kepada Tiongkok menjadi 54%. Tiongkok pun merespon hal tersebut dengan cara mengenakan tarif tambahan sebesar 34% terhadap semua barang AS dan akan diberlakukan mulai 10 April 2025. Trump pun semakin kesal. Ia mengancam Tiongkok dengan akan menaikkan tarif impor kepada Tiongkok sebesar 50%. Tiongkok pun tidak mengindahkan ancaman tersebut. Akibatnya, Amerika Serikat menaikkan tarif impor sebesar 104% pada barang-barang Tiongkok. Tidak ingin menyerah, Tiongkok menanggapi hal tersebut dengan menaikkan tarif barang-barang AS sebesar 84%. AS pun geram dan menaikkan tarif sebesar 125% pada hari yang sama dan keesokan harinya, Gedung Putih kembali melakukan revisi tarif menjadi 145%. Dirasa cukup, Tiongkok pun hanya menaikkan tarif impor kepada AS menjadi 125% dan akan membiarkan jika AS kembali menaikkan tarif impor. Karena sudah tidak memungkinkan adanya ekspor barang dari AS ke Tiongkok dalam tarif yang tidak masuk akal tersebut. Jika ditinjau menggunakan teori pengambilan keputusan, situasi ini bisa dijelaskan melalui pendekatan rational choice theory, teori pilihan rasional. Teori ini berasumsi bahwa aktor, dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok, akan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi demi mencapai kepentingan nasionalnya. Dari sisi Amerika Serikat, keputusan menaikkan tarif impor terhadap produk Tiongkok dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, sekaligus menekan Tiongkok agar tunduk dalam perjanjian dagang yang lebih adil menurut versi AS. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa alternatif, membiarkan status quo, melakukan negosiasi damai, atau menerapkan tekanan ekonomi melalui tarif. Dalam situasi ketegangan ini, kebijakan tarif dinilai memberikan efek jangka pendek yang paling terlihat secara politik dan ekonomi. Sementara itu, Tiongkok juga menghadapi proses pengambilan keputusan yang kompleks. Dengan mempertimbangkan risiko kehilangan pasar ekspor utama, kerugian bagi petani dan industri domestik, serta tekanan politik di dalam negeri, Tiongkok memutuskan untuk membalas dengan tarif serupa. Menurut Bounded Rationality Theory, teori rasionalitas terbatas, keputusan Tiongkok dipengaruhi oleh informasi yang terbatas, ketidakpastian masa depan, dan tekanan untuk menjaga wibawa nasional. Oleh karena itu, daripada bersikap pasif, Tiongkok memilih opsi balasan tarif meskipun potensi kerugian jangka panjang tetap ada. Narasi perang dagang ini juga bisa dianalisis dengan game teori, teori permainan, khususnya model Prisoner's Dilemma. Kedua negara sebenarnya memiliki peluang lebih besar jika sama-sama menurunkan tarif dan bekerja sama. Namun,
Ketakutan bahwa pihak lain akan mengambil keuntungan sepihak membuat keduanya memilih strategi defensif, menaikkan tarif dan menunggu reaksi lawan. Perang dagang AS-Cina bukan sekadar soal tarif, tetapi soal bagaimana masing-masing negara mengambil keputusan strategis di tengah ketidakpastian global. Teori pengambilan keputusan membantu kita memahami bahwa di balik kebijakan-kebijakan ekonomi yang terlihat tegas, terdapat perhitungan untung rugi, batasan informasi, dan pertaruhan posisi politik yang sangat kompleks.